Halo, Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Aurelia Geraldine Momor. Dalam kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Dasar Kependidikan, saya akan menjelaskan materi mengenai konteks pendidikan agama Kristen. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 3 konteks pendidikan agama Kristen menurut tempat penyelenggaraannya. Ada apa saja sih? Pertama sekolah, kedua keluarga, yang ketiga gereja. 3 hal ini adalah 3 konteks dari pendidikan agama Kristen yang memiliki perannya masing-masing tetapi saling berhubungan, saling melengkapi. Nah, yang pertama, secara singkat, sekolah adalah tempat di mana seorang siswa menerima wawasan atau pengetahuan yang di dalamnya sudah terrealisasikan dari kurikulum yang telah disusun. Kurikulum ini bertujuan untuk mengayomi setiap siswa menurut pengajaran pendidikan agama Kristen. Yang kedua, di keluarga. Di keluarga berbicara mengenai bagaimana praktek dari pengertian atau pengetahuan wawasan dari siswa. Setelah ia menerimanya di sekolah, saat di rumah ia akan mempraktekannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keluarga. Bagaimana sekarang kita berbicara mengenai keluarga kerajaan Allah, yaitu dalam gereja. Bagaimana setelah kita hidup atau kita mengetahui, kita mempraktekkan, maka di gereja ada pembentukan juga, ada penguatan-penguatan yang berdasarkan doktrin-doktrin gereja tersebut. Pertama, kita membahas tentang pak sekolah. Pak sekolah dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, pengajaran agama Kristen yang masuk di jadwal dan harus ada pengajaran ini. Bagaimana menjadi peluang bagi pendidikan agama Kristen sendiri, karena pendidikan agama Kristen ini adalah pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah. Karakteristik atau keunggulan dari pendidikan agama Kristen sendiri bahwa pendidikan agama Kristen ini dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh pemerintah pelaksanaannya. Jadi otomatis setiap sekolah harus memiliki pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, faktanya sekarang berarti sangat membutuhkan banyaknya guru-guru pendidikan agama Kristen. Nah, pelaksanaan dari pendidikan agama Kristen itu sendiri adalah pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal yang telah disusun, berarti sesuai dengan undang-undang, ada kurikulum yang mengatur. Jadi dalam hal ini fleksibilitas dari pembelajaran pendidikan agama Kristen ini agak sedikit susah untuk dijalankan, karena terlalu formalnya seorang guru mengajar sesuai kurikulum akan membuat pengajaran tersebut terlihat terlihat kaku, sehingga pembelajaran atau tujuan dari pendidikan agama Kristen itu sendiri tidak akan terrealisasikan, tidak akan terjalin dengan baik. Nah, untuk supaya siswa-siswa memiliki keinginan untuk mempelajari pak, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, faktanya bahwa pendidikan agama Kristen berbeda dengan pelajaran-pelajaran lainnya seperti matematika atau olahraga yang sangat digemari. Justru banyak siswa-siswa yang malah tidak memfavoritkan pendidikan agama Kristen karena mereka menganggap kurangnya banyak hal yang mempengaruhi. Jadi dalam hal ini, bagaimana sih cara supaya murid-murid ini dapat memfavoritkan pendidikan agama Kristen? Yang pertama, bagaimana kita sebagai guru pendidikan agama Kristen harus menjelaskan dengan lebih teliti lagi makna dan arti dari pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen keuntungannya apa? Bagaimana pendidikan agama Kristen ini berjalan? Itu harus benar-benar dipahami oleh para siswa. Kita sebagai guru pendidikan agama Kristen diharapkan mampu menciptakan perubahan. Bagaimana spiritualitas atau paradigma dari setiap siswa harus diubah sehingga mereka menganggap pendidikan agama Kristen sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, guru pak harus menjaga dan meningkatkan profesionalismenya.
Apa yang ditingkatkan? Ada 4 hal. Yang pertama, penguasaan materi. Bagaimana seorang siswa yang akan tertarik mendengar kalau misalnya guru ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi ataupun di luar dari materi. Yang kedua, kompetensi pedagogik sangat penting untuk mengetahui keadaan atau naluri seorang siswa. Bagaimana seorang guru kalau misalnya mengetahui siswa, ia akan membuat alternatif yang baru untuk menunjang pengetahuan atau bagaimana siswa tersebut melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi sosial. Bagaimana seorang guru mampu berbaur dengan siswa. Adanya ikatan akan membuat guru dan siswa dapat baik dalam pembelajaran. Yang terakhir, kompetensi kepribadian. Bagaimana masalah integritas seorang siswa yang menganggap gurunya ini berwibawa akan lebih hormat kepada gurunya. Sehingga yang terakhir, kompetensi yang terakhir untuk membuat supaya murid dapat memfavoritkan pendidikan agama Kristen, yaitu bagaimana ia menjaga spiritualitasnya. Dia harus membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ia harus benar-benar dekat dengan Tuhan sehingga mengetahui apa yang diinginkan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam PAK di sekolah yaitu formalitas pelajaran PAK. Seorang guru harus hati-hati dalam menjelaskan doktrin-doktrin tentang keagamaan. Jangan sampai pengajaran tersebut hanya menjadi pengetahuan semata, tapi benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran dari seorang siswa. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mengantisipasi realita ini? Ada beberapa usulan. Yang pertama, guru PAK harus menjaga panggilan pelayanannya sebagai seorang minoritas Tuhan. Bagaimana ia harus sadar dan terus-menerus tunduk pada kehendak Tuhan. Selain seorang guru memiliki kepala sekolah yang sebagai pemimpinnya, ia harus sadar bahwa pemimpin tertinggi dari seorang guru pendidikan agama Kristen adalah Tuhan Yesus. Sehingga seorang guru PAK harus mengikuti apa maunya Tuhan dalam melaksanakan program pendidikan agama Kristen. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan hikmat yang daripada Tuhan. Guru PAK harus memiliki kelincahan atau keulesan dalam menerapkan konteks firman Tuhan dalam kehidupan atau lingkungan. Bagaimana seorang guru harus dapat mampu menjelaskan atau dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan atau yang harus mengasah keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi seorang siswa. Guru PAK tidak boleh memiliki kepribadian ganda dalam menjalankannya. Ia harus murni tetapi sekaligus berhikmat. Dia harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan telah ajarkan sebelumnya. Konteks yang kedua itu PAK di gereja. Bagaimana pembinaan gereja atau pembinaan remaja adalah contoh-contoh dari pelaksanaan PAK itu sendiri. Nah, PAK juga dilakukan atau pengajaran juga dilakukan, ada yang bersifat khusus, ada yang juga bersifat umum, seperti pelayanan wadah atau ibadah raya. Nah, pelaksanaan dari PAK itu sendiri, fasilitatornya itu gembala atau pelayan-pelayan yang memiliki otoritas. Nah, pelaksanaan PAK secara parodis ada dasarnya. Yang pertama, tujuan pengajaran yang seringkali tidak dipahami oleh anggota jemaat, tetapi juga termasuk pendeta atau pelayanan. Yang kedua, pelaksanaan PAK di jemaat tidak memiliki atau tidak memadai dari segi kompetensinya. Proses prakteknya itu tidak memiliki standar akuntabilitasnya. Tidak ada standar yang memenuhi atau tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga dengan tidak memperhatikan standarnya, siapapun bisa menjadi guru sekolah minggu. Nah, guru sekolah minggu sebenarnya harus memiliki standar-standarnya. Untuk kita mengetahui bagaimana melaksanakan pemuridan internasional, yang pertama, perlu sekali untuk menetapkan tujuan yang jelas, kemudian disosialisasikan sampai semua itu berjalan bersama.
Yang kedua, perlu dibuat kurikulum pembelajaran yang kontekstual yang mempertimbangkan komprehensif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka terciptalah fleksibilitas yang efektif dan baik untuk gereja lokal. Kemudian yang ketiga, berupaya menguatkan kemampuan pelajaran PAK. Misalnya guru sekolah minggu harus dilakukan praktek atau harus mengetahui prosedur-prosedurnya, ada pembekalan yang dilakukan, ada upgrade di sekolah minggu. Kemudian pengembangan budaya belajar atau ketersalinannya untuk mengajar terstruktur gereja. Gereja harus membudayakan mengajar. Ahli menanyakan pendidikan adalah pusat gereja. Jadi dalam gereja pun harus ada pendidikan yang terstruktur. Kemudian yang terakhir, ada sistem evaluasi yang bukan hanya sifatnya bersifat hasil atau pada saatnya menilai, tapi harus ada namanya umpan balik dalam perbaikan PAK secara berkelanjutan. Termasuk dalam konteks yang terakhir, yaitu konteks ketiga, yaitu PAK dalam keluarga. Bagaimana pelaksanaannya ini secara informal, sangat berbeda bukan dengan PAK yang ada di sekolah. PAK di keluarga ini bersifat informal, fleksibel, tergantung bagaimana seorang ayah dan ibu yang memiliki kemampuan pedagogik mengetahui bagaimana anaknya menjalankan proses pendidikan agama Kristen, atau kurikulumnya ini tidak paten, tidak harus mengikuti atau ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan atau dicapai. Nah, PAK dalam keluarga ini bersifat fleksibel, tergantung bagaimana inovasi dari orang tua. Sehingga keluarga biasanya mempercayakan PAK pada gereja atau sekolah, tetapi usulan-usulan di sini bagaimana PAK ini harus dimengerti oleh para keluarga. Yang pertama, setiap keluarga, khususnya orang tua, perlu memiliki pemahaman yang benar terhadap pentingnya PAK dalam keluarga. PAK dalam keluarga adalah utama dan pertama. Apa itu utama? Karena faktanya bahwa siswa-siswa paling banyak menghabiskan waktunya di rumah, yaitu butuh keluarga untuk mendampingi dia dalam proses pertumbuhannya. Yang pertama, karena apa? Anak-anak pada dasarnya mengetahui pendidikan mulai dari dia masih kecil. Nah, umur untuk masuk sekolah itu 7 sampai seterusnya. Nah, di bawah 7 pastinya masih dalam keluarga. Jadi PAK ini pertama dan terutama. Sehingga hal yang kedua yang harus kita ketahui tentang bagaimana setiap keluarga dalam penerapannya PAK, contohnya harus memiliki usaha atau bentuk yang lewat misalnya pemuridan yang baik dan benar. Keluarga harus mampu memberi batasan atau bantuan bagi anak-anaknya. Apapun yang mereka butuhkan, seorang keluarga harus mampu untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir, bukan sekedar memahami, tetapi harus mulai bertindak dalam melaksanakannya. Pastikan bahwa setiap rencana ini terlaksana dengan baik. Pelaksanaan PAK di setiap konteks secara sungguh-sungguh akan berpusat atau akan menyebabkan bahwa untuk mencapai atau memampukan seorang pelajar untuk melaksanakan tugas pelayanannya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan hukum-hukum atau pengajaran pendidikan agama Kristen. Demikian materi saya tentang konteks pendidikan agama Kristen. Terus memberkati kita semua. See you next time.